Saya kan muridnya Bapak Presiden Jokowi. Jadi waktu saya anggota kabinet pertama, saya menjadi anggota kabinet dan banyak dinasihati untuk bagaimana membangun negara ke depan. Saya kan menterinya Bapak, ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun, percaya dia silaturahmi karena Pak Jokowi kan bosnya saya, jadi saya sama Ibu mau silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, rekan-rekan kita para diaspora seluruh dunia, kita sore hari ini hadir lagi untuk diskusi, bincang-bincang dengan Ketua Umum Partai Masumi Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH terkait dengan matahari kembar. Nah, matahari kembar ini hubungannya dengan kunjungan-kunjungan beberapa pihak, menteri, gubernur, kemudian juga terakhir sismen. Jadi kita ketahui ini ada beberapa nama menteri yang menterinya Jokowi hadir ke Solo. Dan dari beberapa banyak menteri Jokowi yang sekarang ada di Prabowo, itu hampir semuanya, saya juga kaget pas baca ini lengkap. Jadi semua sekitar 18 menteri itu menteri Jokowi yang hadir ke Solo pada jam kerja, ya, dan tidak ada kaitannya dengan Lebaran. Ini sebelum Lebaran ini, artinya sebelum silaturahmi halal bihalal atau apalah namanya. Nah, juga gubernur itu membawa macam-macam dalam rangka kunjungan itu ada. Ini akhirnya melahirkan ya banyak pertanyaan yaitu tentang benar nggak ini matahari kembar. Walaupun kemudian dibantah langsung oleh Jokowi, tidak ada matahari kembar, katanya Prabowo tetap mataharinya, tapi masyarakat nggak bisa dibohongi dan kita juga sudah paham. Nah, untuk bahas ini kita dengarkan bagaimana pendapat dari Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Ahmad Yani. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan kawan-kawan TV Masumi yang ada di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke maupun kawan-kawan diaspora yang ada, kita ketemu lagi dan ini memang cukup menarik perhatian, Pak Eri. Ya, ini menjadi bahan kajian. Kajian ya? Ya, menjadi bahan kajian. Kajian akademis loh. Ya, ada akademian maupun kajian-kajian kelompok-kelompok, baik di grup-grup WA maupun di kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya. Jadi ini dibincangkan, dibicarakan, dibincangkan, ya kan, dirumorkan bahkan mulai dari emperan kaki 5 sampai ke unit-unit eksklusif. Di kelompok-kelompok terbatas, ya seperti itu. Banyak orang yang mempertanyakan ini, apa gerangan sesungguhnya ini di balik ini. Dan sama-sama kita mengetahui kalau kita lihat sebelumnya kan tidak segencar ini mantan presiden. Ya kan? Kita kan mengetahui mantan presiden SBY pada waktu periodisasinya Pak Jokowi baru. Ya kan, bahkan justru kalau kita mau ingat, ya kan, pada waktu SBY masih menjabat presiden, ya toh, dan Jokowi belum dilantik, Pak SBY itu kan mengundang justru Pak Jokowi ke istana. Oh, iya. Justru Pak Jokowi menolak sama sekali, ya kan, tidak datang kan, bahkan dia ingin membangun kekuatan tersendiri yang di luar kekuatan yang selama ini existing atau kekuatannya SBY. Dia ingin menyatakan bahwa pemerintahan saya ini memang beda dengan pemerintahannya SBY, seperti itu. Makanya dia nggak datang gitu. Makanya dia tidak datang. Apakah itu genuine dari Pak Jokowi atau atas inisiatif dari tim yang pada waktu itu, kan ada tim transisi. Betul. Dan lain sebagainya. Tapi kalau lihat pola dan tingkah laku itu berarti genuine Jokowi, seperti yang sekarang. Yang seperti sekarang ini, ya, gitu loh. Jadi memang ini menjadi tanda tanya, Pak Eri. Kenapa? Kan tidak hanya ini, tidak hanya datang,
Makanya kalau Pak Jokowi ini menyatakan bahwa ya mataharinya tetap Pak Prabowo, ya jelas secara normatif. Tentu dia tidak mau yang itu menyatakan betul. Ya, seperti itu berarti kalau dia menyatakan betul kan dia ingin membangun konfrontasi secara langsung. Ini kan kegiatan-kegiatan yang disebut undercover. Kelihatan glass apa namanya di bawah tanah. Di belakang layar. Clandestine, ya kan? Iya. Di belakang layar dan sebagainya seperti itu. Dan ini memang dari berbagai informasi yang saya dapatkan, semacam Pak Jokowi ini juga sudah mulai resah. Ya gitu loh. Sudah mulai resah karena banyak kebijakan-kebijakan dia yang tidak dilanjutkan secara real oleh Pak Prabowo. Ya kan, ke IKN kan, ya walaupun anggarannya perbalnya, tapi kan pada kenyataan akan dituangkan dalam bentuk politik anggaran. Ya memang tidak mungkin bisa dilanjutkan dengan hari ini dengan anggaran kita, ya kan, fiskal kita bermasalah, Pak Eri. Kenapa fiskal kita bermasalah? Ini seluruh pengamat ekonomi itu menyatakan ini adalah hasil yang dibuat oleh Jokowi selama 10 tahun. Jadi Pak Prabowo ini memang betul-betul mencuci, ya kan, piring-piring kotor, ya kan, habis pesta besar. Bahkan ada yang menyatakan, Pak Eri, kalau zamannya SBY itu, dia itu betul-betul memutuskan sesuatu itu, ya kan, dengan cukup lama, tidak serampangan, tidak suka-suka. Karena dia harus teliti, presisi, betul-betul dengan alasan dan argumentasi. Sehingga kecenderungan menjadi lamban dan tidak mengambil keputusan apapun. Nah, berbeda dengan Jokowi. Yang penting, putuskan dulu. Kemudian apa yang terjadi, tarso. Nggak jadi masalah. Urusan nanti. Itu ada singkatannya, saya lupa itu. Nah, jadi kalau dikatakan seperti ini, memang kita rasakan, Pak Eri. Kenapa kita rasakan ini? Inilah yang menurut saya bagaimana dia membuat subordinat. Atau kalau mau bahasa lain, melakukan pembangkangan dalam bentuk terselubung. Dan yang lebih lucunya, ini memang ada orang-orang yang adalah seharusnya monoloyalitasnya itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Ya kan? Tadi Pak Eri menyatakan jauh sebelum ada yang namanya Lebaran. Iya. Kan sudah ada berapa menteri kan? Iya, betul. Dan bahkan setelah Lebaran ada yang secara verbal yang menyatakan bos saya. Yang orang-orang ini yang sekarang menjadi kabinet ini yang bagian banyak bermasalah. Yang seharusnya memang kalau rejim atau pemerintahannya Pak Prabowo ini memang mau lancar, andai pun menghadapi gejolak jauh lebih luar biasa, Pak Eri, terjadi turbulensi yang luar biasa dengan masalah faktor yang ada di luar, ya kan? Geopolitik dan lain semacamnya akibat sikap kebijakan ekonomi yang diambil oleh Trump, ya kan, terutama menyangkut masalah apa namanya tarif seperti itu, yang itu membuat membuat dampak langsung ke Indonesia. Kalau orang-orang parasitnya Pak Prabowo ini tidak ada, saya kira rakyat akan sama-sama siap untuk menanggung lapar. Bahkan, ya kan, ada salah satu menteri atau wamen, saya lupa namanya, meminta partisipasi rakyat untuk menyumbangkan harta kekayaannya seperti dulu. Bagaimana rakyat mau menyumbang, karena rakyat juga belum clear. Ini siapa yang memerintah ini, gitu loh. Nah, ditambah tadi itu Pak Eri kan, kita kan bukan asumsi kan, kan faktual. Memang ada datang, ya kan, mereka bergelombang. Dan mungkin mereka merasa berterima kasih. Menjadi bagian dari kabinet itu kena endorsement dari Jokowi. Kita tahu kan sebelum pengumuman itu ada pertemuan terakhir di Solo. Saya itu ingin berubah. Bahkan saya punya teman yang seharusnya jadi menteri, tergeser dia menjadi wamen seperti itu. Karena menampung pasukannya Jokowi ini atau menteri-menterinya Jokowi ini. Yang menurut saya ada menteri-menteri Jokowi ini yang dipaksa juga oleh Jokowi harus mundur jadi ketua umum partai, ya kan? Karena dianggap ada masalah hukum, ada sprindik yang sekian, surat perintah penyidikan. Tapi sampai sekarang kan tidak ada tindak lanjut. Artinya itu kalaupun penegak hukum mau, ada orang yang menghalang-halangi. Itu disebut obstruction of justice. Itu siapa yang menyampaikan surat yang menakut-nakuti ketua umum itu, sehingganya akhirnya ketua umum itu mundur diri, ya kan? Diganti.
Berarti kan ada proses penyidikan yang menjadi terbuka yang seharusnya nggak boleh. Sprindiknya udah ada. Ya waktu itu makanya dia kan mundur. Iya. Ya seperti itu. Tapi kan nyatanya hari ini nggak naik-naik. Artinya ini menghalang-halangi proses penyidikan peristiwa pidana itu atau perbuatan pidana atau tidak pidana, Pak Eri. Nah kembali lagi kepada ini yang berapa orang disebutkan itu, saya yakin memang dia masih betul loyalitasnya ke Jokowi. Masih ya. Terus yang kedua tadi dua gubernur kan? Kalau tidak salah gubernur Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur itu, Opipa itu tidak hanya sekedar itu, bahkan membawa muspida, dan ada beberapa kan seperti itu. Kalau gubernur Jawa Tengah kita tahu, memang atas endorsement juga. Orangnya Jokowi. Ya orangnya Jokowi itu lain ini. Si siapa namanya yang polisinya? Siapa namanya Gubernur Jawa Tengah? Ya, Lutfi ini seperti itu. Nah, jadi udah jelas Pak Eri. Jadi walaupun dia apanya menyatakan bahwa matahari itu tetap satu, tapi perilaku dia kelihatannya memang ingin menjadi tetap matahari. Jadi tetap ingin. Jangan sampai juga bahwa yang kita takut sengaja membuat kegaduhan di mana-mana, sehingga pemerintah ini terjadi instabilitas, tidak stabil, sehingga dia biasa hidup seperti itu. Nah ini sengaja diobok-obok ya Pak Eri. Atau diobok-obok itu lagunya Yosua, Joshua dulu. Zaman dulu lagunya Yosua. Sengaja diobok-obok sehingga Pak Prabowo menjadi kehilangan fokus, bisa juga seperti itu. Ditambah lagi apa relevansinya kalau tadi Pak Eri menyebut siswa ya kan? Apa urgensinya? Seperti itu. Nah ini kan berarti ini berdasarkan perintah dan arahan mungkin Listio Sigit sebagai Kapolri. Ya ini harus dipertanyakan juga seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita berandai-andai, tadi Pak Yani bilang kehadiran menteri-menteri itu kan mungkin menyampaikan bahwa ada beberapa program Jokowi nggak diteruskan gitu kan? Bisa saja. Nah, terus ada juga misalnya ini agak nakal, bisa jadi mungkin kepada menteri-menterinya itu diingatkan, tolong kasus-kasus saya diamankan, nah, kayak gitu-gitu kira mungkin nggak? Bisa saja, bisa berbagai macam kemungkinan, berbagai macam hipotesa, berbagai macam asumsi nggak bisa kita hindarkan. Kalau saya lanjut juga, bagaimana rencana si sang pangeran, langkah-langkah seperti itu, apakah peluangnya dan lain sebagainya seperti itu. Walaupun pada satu sisi kita dengar beberapa hari yang lalu para beberapa jenderal dan purnawirawan, bahkan dari Pati menengah dan lain sebagainya, tokoh-tokoh meminta untuk dilakukan pemakzulan terhadap Gibran ini. Ya kan, pemakzulan ini kan memang ada boleh dari tata negara memang memungkinkan, tapi lihat dia memenuhi tidak pasal-pasal atau artikel-artikel pemakzulan itu. Nah, itu bisa kita diskusikan. Nah, kembali lagi kepada matahari kemarin nih Pak Eri. Menurut saya di balik itu apa? Di balik itu materi pembicaraannya gitu. Kalau saya jangan-jangan bagaimana untuk memperkuat posisi. Posisi siapa? Ya Gibran lah. Kan kita sama-sama tahu, ada juga kemarin ya juru bicara istana yang seharusnya menjadi jubirnya Pak Prabowo, menjadi seolah-olah dia membranding si Gibran. Bukan dong, dia membranding Gibran. Ya seperti, bahkan apalagi kemarin beberapa hari yang lalu dalam bentuk monolog ya, Gibran kan menyampaikan seolah-olah ada bonus demografi dan lain sebagainya. Nah ini kan, dia ini kan wapres. Dulu pertama kali dia buat juga surat untuk Pak Wapres, Mas Waspres. Tapi kan kena kritik, kena sistem kita ini sistemnya presidensial. Maaf ucap, Wapres itu kan ban serap gitu loh. Tidak ada di konstitusi menyebutkan secara baik limitatif, betul maupun secara tegas, jelas memberikan tugas dan kewenangan Wapres, nggak ada. Saya maunya tugasnya Wapres ini baru bisa berfungsi apabila presiden berhalangan. Atau presiden lagi keluar negeri, maka Wapres menjadi ad interim. Seperti itu. Tapi kan tidak diberikan. Coba kita lihat, sepanjang Pak Prabowo kunjungan keluarga, tidak ada ad interim. Itu semua di take over oleh Pak Prabowo.
Bahkan Pak Prabowo itu bisa rapat melalui video call kepada menteri-menteri walaupun dia di luar negeri. Oh iya ya, baru bener ya. Iya dong. Kenapa? Jangan-jangan Pak Prabowo Tam, ini jangan-jangan dikasih kunci digunakan juga kayak Super Semar kan? Betul. Iya dong. Kalau ada Bisa peluang juga. seperti itu bisa langsung Iya dong. diambil kayaknya di kudeta gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan rencana reshuffle, Prabowo kan mau reshuffle nih. Kalau saya Pak Eri, ya kita ya, kalau kita ini kan pendukung Pak Prabowo sejati, ya kan, 2014, 2019, walaupun kita pada 2024 tidak mendukung karena ada persoalan di Pupu Papa ini, Iya. ya kan. Nah, tapi belum tentu yang sekarang ini bersama-sama Pak Prabowo ini betul-betul loyalitas betul. Karena dalam perjalanan sejarah, ingat Pak Harto ya turun didahului dengan 17 menterinya yang melakukan pembangkangan. Yang dipimpin oleh Pak Ginanjar pada waktu itu. Mundur ya. Ya seperti itu loh. Mundur mereka. Nah, saya takutnya ya kan menteri-menteri yang merupakan carry over kelanjutan dari Jokowi ini punya agenda-agenda terselubung. Seperti itu. Oleh karena itu menurut saya ya Pak Prabowo ambil tindakan tegas lah, di reshuffle lah. Reshuffle kan, artinya buang lah, buang semua lah. Orang juga tidak punya prestasi kok. Kalau jujur tunjukkan menteri yang kabinet, ya kan, yang ada di carry over ini ke Prabowo ini memang betul-betul prestasinya luar biasa, nggak ada. Termasuk Hatta, kita mau sebutkan yang namanya Sri Mulyani, nggak ada. Berapa banyak kalau membangun dengan utang, ya membangun dengan pajak. Semuanya bisa itu. Ya kan seperti itu. Kalau misalnya kita berandai-andai, mungkin Jokowi berharap supaya 17 atau 18 menteri yang carry over tadi itu tetap bertahan di rencana reshuffle. Oh, kalau dia kan kita aja. Ya? Iya dong, karena dia tentu mereka punya agenda. Iya kan? Agenda tadi, saya kira agendanya ini jangan-jangan agenda mereka tidak hanya 2029, tapi bagaimana mempercepat, ya kan? Presiden berhalangan. Nah, ini kan menjadi hati-hati kita. Koni kan sudah menyampaikan. Ya, seperti itu. Langkah-langkah ke arah sana itu makin nampak. Apa urgensinya para menteri-menteri ini di hari kerja juga. Ya kan Pak Eri tadi kemukakan kan? Ke Solo ya? Ke Solo. Ini kan sudah nggak ada, Pak. Ini kan beban. Kalau mau kita jujur, Jokowi ini jadi beban kita sampai saat ini. Dia ini orang yang tidak fokus. Dia sudah membangun besar ini, lari lagi proyek ini. Habis setelah ini, lari lagi ke proyek ini. Kita tidak tahu. Inilah kita minta kepada BPK, kepada Kejaksaan Agung, KPK untuk mengaudit seluruh proyek-proyeknya Jokowi ini. Harus ya. Harus proyek kereta cepat, IKN, dan seluruh proyek-proyek yang ada itu. Makanya mereka istilahnya bertemu untuk dalam rangka menyelamatkan itu. Tapi kalau misalnya kita sebut menteri-menteri itu sebagai penyusupnya di kabinet Prabowo, bisa aja karena sedikit-sedikit dilaporkan ke sana. Bisa aja. Penyusup. Tapi saya kira jangan lupa mereka. Ini Pak Prabowo ini kalau lagi main layang-layang, lagi ulur-ulur waktu. Pak Eri pernah main layang-layang nggak lagi kecil? Iya. Saya ini jago main layang-layang, Pak Eri. Iya. Main kita ulur kan terus aja kan. Tarik panjangnya. Jangan lupa Pak Prabowo ini sandi udang. Jangan atau dia sengaja membuka ruang sehingga rame-rame masuk ke dalam lubang itu gitu loh. Itu yang Jangan lupa betul. Tapi kita minta kepada Pak Prabowo kalau nanti akan reshuffle, ya reshuffle lah. Artinya kalaupun hanya dalam komposisi bahwa dalam imbangan dari partai, ya kan tidak harus orang yang berkelanjutan, kan banyak tokoh-tokoh partai yang lain kan. Iya, yang profesional juga yang seperti profesional Sri Mulyani, Pratikno apa semuanya, Luhut apa semuanya. Luhut Golkar ya. Yang profesional. Saya termasuk Sri Mulyani, menurut saya sudah tidak layak jadi Menteri Keuangan. Udah Menteri Keuangan sejak zaman reformasi ini berkali-kali jadi Menteri Keuangan tapi tidak pernah berhasil kok. Iya. Tunjukkan keberhasilannya Sri Mulyani, nggak ada. Maksud saya karena dia profesional, nggak ada kaitan sama partai, ya artinya gampang dibuang kan begitu kan. Harusnya kan seperti itu ya, termasuk. Cuman dia kan punya partai lain, Sri Mulyani. Apa? IMF, Bank Dunia. Iya. Dia ada big boss-nya kan. Gitu loh. Kita berharap yang di reshuffle oleh Prabowo itu emang betul-betul kita yang sering-sering ke Solo lah itu, maksudnya sering-sering ke Solo jika kita cari. Kalau saya semuanya Pak. Semuanya malah ya. Pak, berapa orang yang carry over potong langsung. Iya, semuanya 18 itu. Ya. Ibaratnya Pak Eri kanker. Ini kanker nih. Jangan potongnya setengah-setengah, akhirnya dipotong juga semuanya. Nah kalau itu dilakukan oleh Pak Prabowo, pasti Pak Prabowo
semakin mendapat dukungan. Andai pun kita mengalami kesengsaraan akibat turbulensi faktor ekonomi luar menyebabkan harus lapar, rakyat ikhlas lapar bersama. Iya. Oke. Cuman sekarang ini bagaimana rakyat mau ikhlas lapar bersama, tapi satu sisi rakyat disuruh lapar bersama, tapi satu sisi ada orang berpesta pora yang tetap menggarong republik ini gitu loh. Ya artinya kalau misalnya kita berharap misalnya nanti ada reshuffle, saya berpikirnya reshuffle aja nih. Soalnya agak lucu, menteri-menteri Prabowo yang non carryover dari Jokowi itu nggak ada yang pernah ke Jokowi kan? Ya, itu kan jelas pembedanya gitu, beda antara orang-orang Jokowi dan bukan. Nah, itu yang mungkin membuat parah yang kita usulkan tadi, ya reshuffle aja semua yang 18. Termasuk bukan hanya itu, semua anasir-anasir. Termasuk kemarin menurut saya melakukan pembusukan juga tidak secara langsung. Pembusukan terhadap Prabowo, Hasnan Nasbi. Oh iya. Ya itu masalah kepala babi. Iya. Ya kan, dan lain sebagainya. Menurut saya dia tidak profesional dan tidak memenuhi layak. Udah diganti sekarang kan, kembali ke Menseknek kan juru bicaranya. Artinya dia udah nggak dipakai. Tapi kan dia masih di sana. Iya masih di sana, tapi bukan. Iya, bukan masih. Menurut saya harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan ya. Bahaya. Harus betul dikeluarkan semua. Oke. Terima kasih pemirsa sekalian. Saya kira tadi kita udah mendengarkan bagaimana ulasan Pak Ketua Umum tentang kunjungan menteri-menterinya Prabowo yang ex Jokowi hadir ke Solo itu ngapain gitu ya. Artinya banyak pertanyaan yang nakal dari kita, dari masyarakat ini. Jangan-jangan ini penyusup yang melaporkan segala sesuatunya kepada ex bosnya yang sekarang tetap bos. Makanya ada matahari kembar. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi kita bisa menjadi bahan kita dan renungan kita dan bermanfaat tentunya bagi kemajuan Indonesia ke depan. Kita berharap reshuffle akan dilakukan oleh Prabowo. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.